Ketika pendeta Yahudi Mark Schneier itu yang menulis buku sama saya datang kepada saya, waktu kata syariah itu ditakuti di Amerika, menakutkan kata syariah itu, dia datang kepada saya, "Imam, syariah itu apa sih?" Saya katakan, "Kamu itu makan kosher atau makan sembarang makanan?" Dia katakan kosher. Saya katakan, "Makan kosher itu karena alasan kesehatan apa hukum agama?" Dia katakan karena hukum agama. Saya katakan itulah syariah. Saya ini makan halal, tidak makan haram, saya bilang. Bukan karena alasan kesehatan saja. Walaupun saya yakin makanan halal pasti sehat. Tapi alasan hukum. Itulah hukum Islam. Itu syariah bagi saya. Lalu saya bercanda kepada dia. "Kamu disunat atau tidak?" Dia katakan disunat. Saya jangan perlihatkan, saya bilang. "Cukup, saya percaya Anda disunat," saya bilang. Nah saya tanya, "Anda disunat itu karena alasan kesehatan apa alasan hukum agama?" Dia katakan hukum agama. Saya katakan saya ini disunat juga. Bukan karena alasan kesehatan, karena alasan hukum agama. Maka kami ini tidak bisa berislam kecuali dengan hukum. Anda juga tidak bisa beryahudi. Saya tidak bisa berislam kecuali dengan hukum. Anda tidak bisa beryahudi kecuali dengan hukum Yahudi. Dia katakan iya. Saya katakan itulah kami syariah. Kami tidak bisa hidup sebagai seorang muslim tanpa syariah. Karena segala aspek kehidupan kami itu syariah namanya. Kami sholat syariah, puasa syariah, zakat syariah, haji syariah. Tapi tersenyum kepada tangga non muslim pun itu syariah bagi kami. Bagi kami tersenyum kepada non-muslim bukan sekedar mau dianggap sebagai orang baik, bukan. Tapi kami melakukan itu karena perintah Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada saudaramu termasuk saudara semanusia. Juga itu adalah sedekah. Kami berikan sedekah kepada tangga kami yang non-muslim. Itu adalah syariah bagi kami. Maka kami tidak mungkin berislam tanpa syariah. Sejak itu di mana-mana dia membela syariah. Yahudi membela syariah. Kenapa? Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan dan membangun komunikasi yang baik kepada mereka. Maka sekali lagi kembali kepada ayat tadi, itu bukan vonis. Ayat itu tantangan kepada kita untuk menampilkan Islam sehingga mereka bisa berubah. Mungkin tidak banyak, tapi minimal ada 1-2 orang yang dipilih oleh Allah. Dan kalau 1-2 orang dipilih oleh Allah, minimal sadar tentang kebenaran Islam, belum masuk Islam karena itu hidayah, maka itu sudah merupakan kebajikan yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi jangan memvonis orang karena merasa bahwa mereka sudah musuh abadi kita. Percayalah, sampai seseorang itu menghembuskan nafas terakhir masih punya kesempatan untuk menjadi baik, bahkan lebih baik dari kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.